Halo semuanya, di Bursa Efek Indonesia terdapat lebih dari 700 perusahaan publik yang bisa kalian beli sahamnya. Namun, sebelum kalian memutuskan untuk membeli satu atau dua saham perusahaan publik, tentunya kalian harus melakukan screening. Screening ini bermanfaat untuk menyeleksi ratusan perusahaan publik menjadi beberapa perusahaan yang kemudian akan kalian analisis sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk membeli saham tersebut. Hal ini sebenarnya sama saja seperti kita membeli sebuah produk. Biasanya kita akan menyeleksi berdasarkan harga, berdasarkan warna, berdasarkan kualitas, apakah ada garansi, apakah sedang ada diskon, dan lain-lain. Nah, kalau di saham itu biasanya kita akan menyeleksi berdasarkan beberapa indikator seperti market cap, revenue-nya, berdasarkan rasio hutangnya, kemudian ada price to earning ratio, price to book value, dan masih banyak lagi indikator-indikator yang bisa kalian gunakan untuk menyeleksi fundamental suatu saham. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memanfaatkan fitur yang ada di iPod, yaitu di bagian Tool dan Analisis, yaitu adalah Stock Screener. Di mana dengan menggunakan Stock Screener ini, kita akan menyeleksi beberapa saham yang berkategori baik untuk kita lakukan analisis kemudian sebelum akhirnya kita memutuskan untuk membeli saham tersebut. Untuk indikator pertama adalah market cap yang menunjukkan nilai kapitalisasi perusahaan saat ini. Semakin tinggi nilainya, itu berarti semakin baik, dan biasanya saham-saham yang memiliki nilai kapitalisasi tinggi adalah saham blue chip yang produknya sudah sangat dikenal di masyarakat. Misalnya di sini saya akan coba input lebih besar. Untuk satuannya adalah billion atau miliar. Di sini tertulis 1000 miliar yang artinya setara dengan 1 triliun. Di sini saya akan coba menginput 100 triliun, yaitu saya akan menambahkan 2 nol yang berarti 100 triliun. Nah, di sini kemudian saya akan coba screen. Nah, di sini sudah muncul ada beberapa saham yang sudah kita kenal produknya. Misalnya ada saham Bank BCA dengan kode BBCA, ada saham Telkom Indonesia dengan kode TLKM, ada juga Unilever dengan kode UNVR, dan ada 9 saham lainnya yang memiliki nilai market cap di atas 100 triliun. Kemudian ada annual revenue, yaitu adalah nilai pendapatan perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini juga sama, semakin tinggi nilai penjualannya tentu akan semakin baik untuk perkembangan suatu perusahaan. Dan untuk satuannya juga sama, menggunakan satuan billion atau miliar. Lalu ada net annual profit, yang berarti adalah nilai laba bersih perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Nah, untuk net profit ini juga sama, semakin tinggi laba bersihnya tentu akan semakin baik. Ada juga annual EBITDA atau singkatan dari earning before interest, tax, depreciation and amortization, atau diartikan sebagai pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dalam hal ini adalah laporan laba perusahaan yang belum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau penyusutan dalam 1 tahun terakhir. Ada juga actual price to earning ratio atau biasa disingkat dengan PER, yang merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Karena sifatnya aktual, maka akan menggunakan data EPS atau earning per share dari kuartal yang ada saat ini. Yaitu contohnya saat ini sudah memasuki kuartal kedua, sehingga data yang muncul di aplikasi screening iPod, jika kita masukkan nilai di aktual PER, itu akan muncul nilai EPS yang ada pada kuartal 1 dan kuartal 2. Kemudian biasanya juga untuk mencari saham yang sedang diskon, biasanya kita akan menggunakan indikator dari PER ini. Nah, untuk biasanya juga kita akan masukkan nilai di bawah 10 kali untuk mencari saham-saham yang biasanya dipercaya memiliki sedang diskon ataupun yang lagi bagus. Kemudian analisa PER perusahaan juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan PER dalam industri sejenis. Kemudian ada juga annual PER. Nah, untuk annual PER ini itu adalah rasio harga saham terhadap laba
yang disetahunkan. Nah, ini bedanya jika kita perhatikan, di sini ada ACT itu adalah aktual, sedangkan annual adalah dalam 1 tahun. Nah, aktual berarti menggunakan data kuartal yang ada saat ini, sedangkan annual adalah data yang digunakan adalah dalam waktu 1 tahun. Lalu ada juga aktual PBV atau price to book value, adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, PBV ini biasanya digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Misalnya PBV sebesar 2 kali, yang artinya harga saham sudah sebesar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Dengan kata lain, harga saham tersebut 2 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. PBV rendah seringkali dijadikan indikator mencari saham yang murah atau under value. Biasanya indikator saham yang masih murah itu dengan memasukkan nilai PBV di bawah angka 1. Lalu ada juga annual PBV, sama, ini berarti nilai PBV setelah disetahunkan. Ada juga annual EV per EBITDA yang menunjukkan nilai perbandingan enterprise value terhadap EBITDA. Semakin rendah nilainya itu berarti semakin murah harga suatu saham. Ada juga actual debt to equity ratio atau biasa disingkat dengan DER, adalah rasio untuk melihat seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki. Nah, untuk DER ini biasanya jika lebih dari 1, berarti utang suatu perusahaan itu lebih besar daripada ekuitasnya. Dan untuk DER di bawah 1, berarti utang suatu perusahaan itu lebih kecil daripada nilai ekuitasnya. Nah, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki DER di bawah 1. Hal ini menunjukkan utang masih dapat ditoleransi. Kemudian ada annual return of asset atau ROA yang berguna untuk melihat efektivitas aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai ROA-nya berarti semakin baik. Nah, untuk satuannya menggunakan persen. Kemudian ada juga annual return on equity atau yang disingkat dengan ROE yang berguna untuk melihat efektivitas ekuitas dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai ROE-nya juga semakin baik. Nah, untuk satuannya juga sama menggunakan persen. Kemudian sebaliknya, kita juga dapat melakukan screening saham tersebut mengalami kenaikan dari nilai terendah sebesar berapa persen. Itu untuk indikatornya juga sama, bisa menggunakan harian hingga ke all time. Kemudian untuk stok ini menunjukkan indeks ataupun suatu sektor mana saham tersebut ada. Misalnya untuk composite ini adalah IHSG, kemudian ada sektor consumer, kemudian ada indeks IDX30, ada juga sektor finance, infrastruktur, ada indeks Kompas 100 dan lain-lain. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya akan coba melakukan simulasi, melakukan screening saham yang memiliki fundamental yang baik. Nah, saya akan coba masukkan untuk market cap lebih besar sama dengan, nah, saya akan masukkan nilai 10 triliun, kemudian untuk revenue-nya saya akan masukkan lebih besar sama dengan 1 triliun. Untuk annual pair-nya di sini saya akan menggunakan pair secara tahunan saja, dan untuk PBV-nya juga sama, saya akan menggunakan nilai secara annual ataupun nilai setahun. Oke, untuk annual pair di sini saya akan masukkan di bawah sama dengan 8 kali. Kemudian untuk PBV saya akan masukkan nilainya di bawah sama dengan 1 kali. Oke, kemudian untuk return of asset lebih besar sama dengan 5% boleh. Kemudian untuk return of equity lebih besar sama dengan
8% ya misalnya. Kemudian kita akan coba searching untuk stoknya, saya pilih indeks IHSG saja ya. Kemudian kita search. Nah, ini muncul beberapa saham, ada 6 saham yang memiliki kriteria berdasarkan screener yang kita lakukan. Nah, ini misalnya nomor 5, ini ada saham dari Saratoga. Market cap-nya itu 21,2 triliun. PBV aktualnya 0,46. Nah, PBV annualnya 0,39. Jadi meskipun kita tadi hanya memasukkan nilai PBV secara annual, nah aktualnya juga muncul di screening yang kita lakukan di sini ya. Kemudian ada revenue-nya, kita lihat 15,3 triliun. Revenue annualnya 30,7 triliun. Untuk PER-nya kita lihat secara annualnya 0,70. Untuk aktualnya 1,39. Return of asset itu 60,92%. Untuk return of equity-nya 56,57%. Oke. Nah, itu adalah salah satu simulasi contoh dalam kita melakukan screening suatu saham. Nah, dengan melakukan stock screener ini, teman-teman dapat melakukan menyeleksi suatu saham perusahaan berdasarkan kriteria yang teman-teman inginkan. Nah, pastikan juga setelah kalian melakukan stock screener dan menemukan satu atau dua saham yang ingin kalian invest, yang sudah diskon, yang sudah murah, kalian pastikan juga telah membaca, langkah selanjutnya adalah membaca laporan keuangan secara kuartal maupun secara tahunan. Karena dengan memahami dari laporan keuangan, kalian akan lebih memahami perusahaan yang kalian invest. Jangan hanya berpaku pada nilai stock screener yang terlihat murah ataupun yang sedang diskon saat ini. Karena biasanya ada juga perusahaan yang mengalami murah ataupun yang sedang diskon saat itu disebabkan oleh 1-2 hal yang dapat kalian temukan di laporan keuangan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video-video menarik berikutnya. Thank you.